Pak Guru, apa yang membuat Pak Guru percaya dan percaya Tuhan dan percaya agama? Mohon dijawab. Terima kasih sudah banyak mencerdaskan. Oh, terima kasih banyak. Apa ya, ini sebenarnya adalah penjelasan yang subjektif dan setiap orang tentu saja memiliki pemahaman masing-masing. Saya termasuk orang yang tidak menjadikan Tuhan itu sebagai objek penalaran logika dan tidak menjadikan agama juga sebagai objek penalaran logika. Yang saya bahas itu adalah kalau misalkan menyangkut Tuhan, saya akan mempercayakan pada instrumen-instrumen yang lain dalam pikiran saya. Apakah itu misalkan imajinasi, apakah itu misalkan kesadaran tertentu, apakah misalkan itu adalah intuisi-intuisi dan sebagainya. Yang jelas saya tidak menggunakan akal pikiran. Nah, ketika akal pikiran kenapa tidak digunakan? Karena mentok. Karena akal pikiran itu hanya bisa memahami sesuatu yang nyata, sesuatu yang terindra gitu. Jangankan soal Tuhan, jangankan soal agama, saya bahkan tidak mengetahui secara persis apa yang dipikirkan oleh Baraya sekarang. Kan nggak bisa, dan nggak akan ada metodologi khusus yang bisa menjelaskan tentang bagaimana hati seseorang itu berpikir, berbicara dan sebagainya sampai sejauh ini ya. Nah, jadi kalau misalkan akal pikiran saja tidak bisa menjangkau hal yang sesederhana itu, apalagi kalau misalkan masalah-masalah menyangkut masalah ketuhanan gitu, masalah teologis. Makanya saya lebih cenderung menggunakan hal-hal yang lain. Pakai intuisi saja, pakai imajinasi saja. Apakah intuisi dan imajinasi itu bisa diukur kebenarannya? Tidak bisa juga. Itulah yang saya sebut sebagai subjektif. Jadi saya pernah bilang subjektivitas kita memahami Tuhan itu adalah karena kita tidak mungkin bisa membuktikan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar dalam pembuktian yang rasional, dalam pikiran saya ya, dalam pikiran saya. Kalau misalkan beda ya silakan aja. Tapi karena seperti itu, jadi saya akan menggunakan hal-hal yang lain. Kalau misalkan kita memahami bahwa Tuhan itu ada, kemudian ya itu masih bisa dalam pikiran yang rasional. Tapi kalau misalkan kita mendekati dengan pikiran yang sangat rasional dan itu bisa menemukan Tuhan, ya mungkin dengan cara seperti itu Stephen Hawking tidak jadi ateis gitu. Tapi kan beliau ateis karena apa ya? Akal pikiran pada akhirnya juga terbatas pada hal-hal yang bisa kita empiriskan, yang bisa kita uji. Sedangkan sampai sejauh ini kita belum tahu bagaimana caranya untuk menguji Tuhan. Nah, kalau misalkan saya secara subjektif mengetahui Tuhan, tapi mengetahui Tuhan tetapi tidak menggunakan logika pikiran. Terima kasih.